Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Pertanian Tapanuli Utara mempersembahkan. Nama saya Aposan Nenggolan. Status saya pegawai negeri. Tapi sebelum pegawai negeri, saya dulu seorang petani. Jadi 1992 saya honor di pertanian sampai tahun 1999. 99 saya honor CPNS, tahun 2000 baru PNS. Jadi sejak tahun 1989 saya menggeluti pertanian hortikultura sampai tahun 2007. 2008 saya mencoba beralih dari tanaman hortikultura ke tanaman tahunan atau tanaman tua seperti jeruk. Jadi tahun 1998 saya mulai mencoba menanam jeruk sekitar 30 batang. Jadi setelah saya pikir-pikir mulai tahun 1998 saya lihat prospek jeruk ini terutama di pasar Siborong-Borong ya cukup mahal karena nggak begitu banyak orang menanam jeruk. Jadi saya pikir lebih baik saya kembangkan jeruk. Nah, udah bisa kami sekolahkan sampai saat ini. Seperti anak saya sudah tamatlah 3 orang dari Universitas Atmajaya, 2 orang dari Sitiper Yogyakarta 1 dan 1 lagi masih tingkat perkuliahan di Aprin Yogyakarta. 2018 diberikanlah jalan usaha tani melalui Dinas Pertanian dan 2020 Desa Hutaraja kepala desa mengaspalnya. Jadi memang terima kasihlah kami ucapkan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Pak Nixon Nababan cukup peduli terhadap petani yang ada di Tapanuli Utara. Terlebih kepada desa kami, Desa Hutaraja, yang sudah cukup banyak Pak Bupati memberikan perhatiannya terhadap pertanian. Kepada PPL kami yang sudah cukup banyak memberikan arahan-arahan, seperti saya mempunyai luas areal kurang lebih 1 hektar lah. Dan saya menanam jeruk ini, semua yang 1 hektar ini dengan kisaran di 410 batang. Inilah yang bisa saya andalkan untuk menopang ekonomi rumah tangga kami dan selanjutnya menyekolahkan untuk menambah penghasilan dari gaji PNS itu. Jadi kalau kami pikir-pikir hasil per batangnya ini, kalau dia kisaran dia dari 0 sampai umur 0 tahun sampai 3 tahun belum menghasilkan. Tapi setelah 3 tahun sesuai dengan petunjuk-petunjuk PPL baru bisa dikasih untuk berbuah. Jadi sejak umur 3 tahun sampai 4 tahun per batang dia bisa menghasilkan sekitaran 30 kilo per tahun. Tapi setelah umur dia mencapai sampai umur 4 tahun sampai selanjutnya, fluktuasinya ya tingkatannya sesuai dengan tahunnya lah. Tahun keempat bisa sampai mencapai per batangnya ini bisa sampai sekitaran 20 kilo, 20 kilo, 50 kilo. Kalau yang terakhir saya alami maksimalnya umur jeruk ini sudah hampir sekitar 11-12 tahun. Yang pernah saya coba timbang dia per batang sekitaran 180 sampai 200 kilo lah dia per batang. Dengan harganya kadang-kadang kalau lagi nggak musim buah yang lain bisa dia mencapai 10.000 kami tolak di tempat sama toke sekitar 10.000. Tapi setelah musim dia, contohnya musim buah yang lain seperti mangga atau yang lainnya yang berupa buah lah, yang kadang-kadang
di apa masyarakat, di konsumsi masyarakat sehari-harinya, dia bisa agak turun dari 10.000 kian. Kalau dia sudah musim buah yang lain bisa sampai 6.000, 7.000, tapi sekitar itulah. Tapi kalau dirata-ratakan ya sekitar dari harga tinggi sampai yang paling rendahnya, kalau dikira rata-ratanya sekitar 6.000 sampai 7.000 lah kalau dirata-ratakan. Jadi kalau dihitung-hitung dari per batang, kalau bisa kita panen sampai 200 kilo kali 7.000 berarti 1.400.000. 1.400.000. Seperti saya lah, pernah saya coba mengkalkulasi 1.400.000 dengan jumlah batang jerukku sekian tadi, dikurangi dengan permodalan saya dengan tenaga kerja, dengan pupuknya, pupuk komposnya, dengan pupuk kimianya, ya bisalah kita berpenghasilan sekitar 150 juta sampai sekitar 180 juta per tahun. Itulah yang bisa saya nikmati setelah beralih saya dari bertanam hortikultura sayur-sayuran ke hortikultura jenis tahunan ini. Kalau kita bertanam sesuatu itu harus kontinu dan disiplin. Kalau kita mencoba memupuk 1 kali 3 bulan, ya selanjutnya harus 1 kali 3 bulan. Jangan waktu ada uang bikin 1 kali sebulan, nggak efektif terhadap tanaman itu. Jadi kalau kita nggak disiplin terhadap jeruk ini, yang paling banyak kita alami seperti inilah, bekas cucukan lalat buah. Dan cukup berpengaruh nih untuk mengurangi produksi, bisa sampai gagal sampai 30% kalau memang kita tidak disiplin. Makanya kita seorang petani itu harus memang dituntut disiplin waktu. Disiplin waktu baik di tingkat pengendaliannya, baik di tingkat pemupukannya. Jadi untuk mengendalikan ini, saya memakai yang sesuai dengan teknologi yang diperjualbelikan di toko, dengan pakai rongit lem. Jadi inilah salah satu contoh yang saya coba untuk pengendaliannya. Bujuk ayo pan dangnya. Kalau ini kita pakai, ini bisa ditangkap ini jantan dengan betina, masuk ke sini semua. Jadi sehingga berkurang popularitas perkembangan lalat buah itu. Kalau kita pakai lem, ini bisa ditangkap ini jenis lalatnya betina dengan jantan. Nah, tapi kalau kita pakai perangkap ini, perangkap ini kita tuang dia, ini sudah kita campur dia dengan ini. Kita campur ini dengan ini, inilah hasilnya. Baru inilah kita tuang ke sini. Jadi terserah kita masing-masing untuk memilih mana yang kita harus pakai. Jadi kalau ini kita pakai dan ada di dalamnya sebagai untuk pemancing atau pemancingnya biar datang ke sini. Jadi datang dia ke sini ini. Tapi kalau ini kita pakai, yang masuk melalui ini hanya jantannya, hanya jantan ke sini. Tapi kalau ini dia bisa ditangkap ini betina dengan jantannya. Kalau ini hanya jantan yang masuk ke sini. Nah, jadi biar habis dia dari lokasi kita pakailah dua-duanya. Baru kita gantungkanlah ke sini. Nah, itulah salah satu cara pengendalian untuk lalat buah yang saya buat di kebun saya ini.
Dan setelah memang saya pakai ini, ya sekitar boleh dikatakan sudah agak jarang lah. Paling satu-satu dia di setiap batang kayak gini. Kadang-kadang dia memang kalau untuk 100% nggak bisa apa dia, tapi satu-satu pasti ada itu yang kena lalat buah juga. Dan mungkin dari pindahan dari kebun teman ke kebun kita, makanya nggak bisa bersih dari kebun kita. Inilah kalau setelah kami pakai ini untuk mengurangi populasi tadi lalat buah itu. Jadi semua yang jatuh itu yang sudah dimakan atau dicucuk apa itu lalat buah harus kita kumpul ke sini, ke plastik ini. Kenapa ke sini kita buat? Karena kalau kita tanam dia atau kita gali dia tempat penguburannya ini, bibit lalatnya itu nggak bisa masuk, nggak bisa putus. Jadi kalau kita buat di sini dengan kayak plastik bening ini, semua yang berada di dalam jeruk ini kian kita tutup kembali dia rapat supaya dia mati di sini, mati semua di sini. Dan setelah ini busuk, kembali bisa kita pergunakan sebagai kompos. Nah, jadi sudah dua penggunaannya. Satu mengurangi popularitas lalat buah. Yang kedua, hasil pengumpulan kita ini bisa jadi kita buat kompos kembali untuk pengomposan jeruk ini. Ini harus diikat ini rapat-rapat. Kalau nggak diikat ini, keluar dia dari sini, harus diikat rapat-rapat. Setelah kita ikat, dia kita rebahkan ke sini, tapi harus kena sinar matahari. Kalau sudah kita tutup rapat dia, harus bisa dia kena sinar matahari. Nah, ini sebenarnya selama 4 hari atau 5 hari aja kena terik matahari, semua bibit-bibit penyakit atau pengundang lalat di sini atau hama-hama yang apa di sini sudah mati itu. Jadi kalau ada waktu kita sebenarnya ini harus kita kurangi ini untuk menyelamatkan batang. Nah, contohnya seperti ini, paling kita biarkan ini sekitar 3 atau 4 lah. Tapi kalau sudah sebesar ini kadang-kadang kita sudah sangat sayang kali untuk membuangnya. Jadi karena rasa kesayangan kita itu bisa jadi berpengaruh sama batangnya. Nah, jadi cepat umurnya tua. Ini kalau seperti ini buahnya sekitar 2 bulan lagi inilah panennya. Yang pertama sudah panen sebelumnya ini. Jadi ini tahapan kedua. Makanya aku bilang kalau 1 tahun bisa dia per batang itu mencapai hampir 200 kilo. 200 kilo dia per batang. Ini sebenarnya nggak usah kita pikir-pikir dengan harga yang cukup tinggi. 5.000 aja sebenarnya petani jeruk sudah cukup sejahtera. Nggak pala sampai 8.000. Sebenarnya kalau bisa dirawat dia jeruk itu dengan sesuai dengan merawat manusia, dengan harga 5.000 atau 4.000 aja, kurasa nggak pala susah menyekolahkan anak sampai ke tingkat perkuliahan. Umur dia 3 tahun masih bisa kita bertanaman hortikultura sayuran atau cabai atau yang lain atau terong. Nah, bisa kita bertanam. Tapi kalau sudah umur kayak gini, sebaiknya nggak usah lagi bertanam hortikultura. Nah, seperti di depan sana ada itu yang sudah berumur lebih kurang 3 tahun. Disitulah kesempatan saya untuk membenahi pengomposan secara awalnya bisa kita lihat. Karena kalau sudah situasi kayak gini jeruknya, kalau kita masih bertanaman hortikultura sayuran di sini sudah mengganggu ke akarnya. Tapi ada lagi kita mencoba untuk pengembangannya di depan sini sudah berumur dia lebih kurang 3 tahun. Tapi walaupun dia sudah berumur 3 tahun, belum saya biarkan dia untuk berbuah. Tapi sudah
saya mulai untuk belajar dia berbuah. Kenapa saya nggak kasih dia berbuah umur segitu? Nah, menurut pengalaman saya dengan jeruk-jeruk yang sudah berumur sekian 12 tahun itu, karena tingkat pertumbuhannya saya lihat nggak sama. Kenapa nggak sama? Yang duluan kemarin itu berbuah, yang di belakang tadi yang sudah berumur 12 tahun itu, ada yang kurang produktif, ada yang produktif. Jadi ini saya coba untuk membiarkan dia nggak berbuah sampai umur 3 tahun. Saya biarkan dia berbuah. Tapi kenapa saya bilang tadi di umur sejak pertanaman perlu disarankan untuk bertanaman tanaman muda atau tanaman hortikultura seperti sayuran dengan cabai-cabai kayak gini, karena kita waktu berumur kayak gini masih bebas kita untuk melakukan pengolahannya, sistem pemberian pupuknya dengan pengomposannya. Dengan sistem ini kita mencoba menambah pengomposan daripada langsung ke tempatnya ini, ke lingkaran jeruknya, karena ini semakin besar semakin memanjang akarnya. Jadi di sini tetap dia sudah punya persediaan makanan dia di sini di bawah apa ini dengan melalui kompos tadi. Nah, dan keuntungannya kita dapat 2 kali panen cabai, panen jeruk. Nah, inilah jalan usaha tani yang seperti saya katakan waktu di dalam tadi cerita saya. Inilah berkat bantuan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, terutama sewaktu pemerintahan Pak Bupati sekarang, Pak Nixon Nababan. Inilah yang bisa kami nikmati. Sampai ke lahan kami sudah bisa sampai aspal. Terima kasih kepada Pak Bupati. Mana tahu ala yang kurang lebih pas cerita saya, mungkin bisa kita sharing. Lokasi saya di Desa Hutaraja, Kebun Adaran. Terima kasih kepada Pak Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan. Horas, horas, horas. Merdeka!